Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen kali ini kita akan mempresentasikan artikel yang berjudul Telaah dalam Pendidikan Anak menurut Yusuf Ahmad Akas dalam kitab Asrarut Tarbiyah Aulad. Nah, untuk hal yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang tentang artikel ini. Yang pertama yaitu pendidikan anak penting untuk pembentukan karakter dan moral. Dan tentunya ada orang tua, pendidik, dan lingkungan sosial berperan besar untuk pendidikan anak. Nah, pendidikan biasa kita temui di sekolah ataupun di rumah, yaitu adalah proses penempaan yang dialami oleh peserta didik dalam usaha memenuhi keinginan, kebutuhan, dan kemampuan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kedewasaannya. Nah, bentuk kepribadian anak harus dimulai sejak pendidikan karakter yang sistematis, tak cukup hanya di sekolah, tapi juga melalui keteladanan di keluarga dan lingkungan sosial. Di masa sekitar banyak kita jumpai anak-anak yang secara khusus mendapati pendidikan langsung dari orang tuanya. Nah, ada juga tantangan modern menuntut pembaruan konsep pendidikan Islam dalam perspektif anak, sehingga kita jadi tahu untuk mendidik anak itu alangkah baiknya seperti apa dalam menurut Yusuf Ahmad Akas dari kitab Asrarut Tarbiyah Al-Aulad. Nah, untuk tujuan artikel ini yaitu menelaah pemikiran Yusuf Ahmad Akas dalam kitab Asrarut Tarbiyah Al-Aulad dan menganalisis relevansi terhadap pendidikan anak masa kini. Untuk artikel ini kita menggunakan pendekatan kepustakaan library research. Nah, selanjutnya bab pertama yaitu prinsip pertama, keajaiban nasihat. Pendidikan anak harus dilakukan dengan keteladanan, bukan dengan paksaan. Dalam pendidikan kepribadian anak yang mudah sekali terpengaruh, bahkan sampai meniru apa yang mereka lihat, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidik atau orang tua harus mengandalkan persuasi, sehingga pendidik dan orang tua tahu bagaimana memilih cara mendidik anak yang sesuai dengan kepribadiannya tanpa harus membuat kesalahan dalam mendidik anak yang menyebabkan kesalahan mendidik terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti melawan pendidik dan orang tua atau bahkan sampai membenci pendidik dan orang tua. Selanjutnya ada kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat penting. Nah, menurut Yusuf Ahmad Akas bahwa pendidikan anak adalah lebih mengedepankan kepribadian anak. Pendidikan kepribadian anak terbentuk melalui kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial yang menanamkan nilai moral sejak usia dini. Nah, selanjutnya tujuan membentuk akhlak dan moral yang kuat. Nah, aspek psikologi secara kognitif, sosial, dan emosional juga turut menentukan perkembangan kepribadian anak usia sekolah dasar, sehingga diperlukan pendekatan pendidikan yang adaptif dan berkesinambungan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke subbab yang kedua, yaitu bermain adalah pekerjaan anak. Nah, bermain adalah profesi alami anak. Menurut Yusuf Ahmad Akas, bermain adalah profesi anak yang tidak bisa dialihkan dalam kehidupan anak. Saat anak memperoleh pendidikan, disarankan oleh Yusuf Ahmad Akas dengan menggunakan permainan, sehingga cara terbaik untuk mengajari anak adalah dengan bermain. Poin kedua adalah melalui bermain anak belajar sosial, tanggung jawab, dan kreativitas. Meskipun anak-anak mungkin membuat kekacauan besar saat bermain dengan beberapa benda, itu merupakan pengalaman penting bagi mereka saat mereka menjelajahi lingkungan sekitar dan mengembangkan keterampilan mereka melalui bermain.
Nah, selanjutnya, bermain diarahkan untuk mendukung perkembangan moral dan intelektual. Bermain bukan sekedar kegiatan rekreasi, melainkan profesi alami bagi anak yang berfungsi membangun kepribadian, bertanggung jawab, dan keterampilan sosial mereka. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sebab yang ketiga, yaitu perkembangan kepribadian anak. Anak perlu didorong untuk mandiri dan bertanggung jawab untuk melatih kepribadian mereka. Menurut Yusuf Ahmad Akas, kita perlu mendorong anak atau peserta didik untuk melakukan beberapa hal sendiri dan memberi mereka kesempatan untuk memikul beberapa tanggung jawab dan berjuang sendiri, karena ini akan memberikan mereka keterampilan yang penting dan mandiri. Kedua adalah pendidikan karakter, melibatkan sinergi orang tua, guru, dan lingkungan. Masyarakat lebih baik dari yang bisa kita bayangkan, dan orang yang paling baik adalah anak-anak. Anak-anak pada dasarnya polos, dan pendidik bisa mengeluarkan sisi terbaik anak-anak. Jika pendidik dapat memberikan contoh yang bisa anak-anak tiru, berbasis nilai-nilai Islam dan moralitas sosial. Kepribadian anak sangat menunjukkan bahwa pola asuh Islami dapat menginternalisasikan nilai-nilai kasih sayang, ibadah, dan disiplin. Adapun pakar yang mengatakan menegaskan bahwa peran orang tua sangat penting dalam menanamkan nilai tanggung jawab, kemandirian, dan orang tua sangat penting dalam menanamkan nilai tanggung jawab, kemandirian, dan kedisiplinan sejak usia dini. Oke, di bab selanjutnya adalah prinsip nomor 4 dan nomor 5, kesehatan, keselamatan, dan cara pendidikan anak. Yang pertama adalah kesehatan dan kebersihan anak harus dibiasakan sejak dini. Kesehatan anak menurut Yusuf Ahmad Akas adalah sebuah kepentingan yang dapat diutamakan karena ilmu tersebut tidak dituju kepada pemilik ilmu, melainkan orang lain seperti anak kita. Nah, contohnya seperti pertolongan pertama atau P3K gitu, karena kita mungkin membutuhkannya suatu hari nanti untuk menyelamatkan anak-anak kita. Mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan pribadi dan membiasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sudah makan, serta menyikat gigi setiap hari. Ini akan membuat anak selalu mencintai kebersihan. Nah, metode pendidikan harus kreatif, kontekstual, dan menyenangkan. Nah, masuk ke dalam cara pendidikan anak. Dalam metode pendidikan anak ada juga yang disebut metode pedagogis yang lebih ke dalam pendekatan pendidikan anak. Menurut Yusuf Ahmad Akas, dalam mendidik anak bisa mengambil dari pakar atau keluarga yang sudah pernah mendidik anak dalam memberikan pelajaran atau menerapkan pendidikan. Cara terbaik untuk mengubah perilaku yang tidak dapat diterima adalah dengan menyediakan alternatif. Jadi pendidik bisa menerapkan kebijakan alternatif. Nah, bermain dan bercerita dapat memperkuat pengalaman belajar anak. Metode pedagogis dalam pendidikan anak menekankan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, seperti bermain dan memecahkan masalah. Metode bercerita juga efektif, memperkaya kosakata, melatih kemampuan berbicara, dan menumbuhkan kepercayaan diri bila dikombinasikan dengan media visual seperti buku cerita atau boneka jari. Nah, selanjutnya di subbab yang ke-6 yang terakhir, hikmah syariat atau biasa kita sebut dengan perintah dan larangan dalam Islam. Orang tua harus bijak dalam memberi perintah dan larangan. Menurut Yusuf Ahmad Akas, sebelum orang tua berkata tidak kepada anaknya, pastikan bahwa orang tua mencegah melakukan sesuatu yang benar-benar berbahaya baginya atau yang benar-benar dianggap buruk, dan jelaskan kepadanya mengapa, sehingga dia tidak berpikir bahwa Anda membencinya dan tidak menyiksanya. Perintah atau larangan sangat perlu diperhatikan untuk menghindari anak-anak takut bahkan benci terhadap orang tua maupun pendidik. Terus selanjutnya yaitu gunakan pendekatan kasih sayang, bukan ketakutan. Terdapat kemungkinan
ketika pendidik atau orang yang memerintah ataupun melarang dengan keras akan membuat anak mempunyai trauma dalam berinteraksi dengan pendidik atau orang tua. Nah, pengendalian perilaku harus disertai pemahaman dan dialog. Disiplin orang tua yang konsisten, baik melalui larangan maupun konsisten jika aturan dilanggar, juga terbukti berkorelasi dengan kesejahteraan emosional dan sosial anak sekolah. Penanaman disiplin sejak dini yang mencakup pengenalan larangan dan ketentuan aturan dengan metode yang sesuai usia, dipandang keseluruhan integrasi pola asuh orang tua, metode penyampaian jelas dan konsekuensi atas pelanggaran sangat penting supaya perintah dan larangan anak tidak berbentuk pengendalian semata tapi membangun kepribadian positif. Nah, untuk yang selanjutnya, kesimpulan pendidikan anak menurut Huzaifa Ahmad Akas bersifat menyeluruh dan menekankan akhlak, kebersihan, kemandirian, dan kasih sayang, relevan untuk diterapkan dalam pendidikan Islam modern. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.